Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amal Bakti, biasa dipanggil oleh peserta didik Pak Amal. Ya. Saya sebagai guru matematika di SMP Negeri 9 Binamu dan juga sebagai Kasek Bidang Humas hubungan masyarakat. Tugas saya adalah bagaimana membangun dan bisa mempererat hubungan antara pihak sekolah dengan orang tua peserta didik, dan juga bagaimana bisa menjalin silaturahmi antara guru dengan peserta didik agar tercipta komunikasi yang harmonis, ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada siswa baru di SMP Negeri 9 Binamu yang kita cintai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A piece of paper. Yes, you may blow your balloon. Silahkan ditiup balonnya. Come on, hurry up. Yang sudah dapat. Guys. Ada. How about Derman? Have you get it? Have you get it balloon? No, not yet. There is no paper here. Before you blow up your balloon, please check the Let's check first your balloon. Is it contain of paper or no? No. There's no. Let's check. Let's ask Gina, ya, Gina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, meskipun dalam pembuatan video belajar tidak mengurangi esensi dari pengenalan lingkungan sekolah sendiri seperti pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Sebelum saya masuk di materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Nama saya Amal Bakti, biasa dipanggil dengan Pak Amal. Saya sebagai guru matematika, dan tugas lain adalah sebagai wakil kepala sekolah bidang humas, ya. Tentunya sebagai yang berkecimpung di bidang humas, kami sangat mengharapkan kerjasama antara dewan guru dengan orang tua bersama dengan peserta didik. Dalam hal ini kalian sebagai calon dan siswa peserta didik baru di SMP Negeri 9 Binamu yang kita cintai ini. Oke, untuk menghabiskan waktu pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang bahaya narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropa,
dan zat adiktif ya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, bahwa narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ada yang sifatnya alamiah, misalnya opium, ini adalah sejenis tanaman. Ada yang semi sintetik, misalnya morfin dan heroin. Dan ada yang petidin dan metadon, ini adalah zat kimia asli ya. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat baik yang alami ataupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, yang mempengaruhi susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika ini dibagi dalam 4 golongan ya. Golongan yang pertama adalah sejenis ekstasi dan obat penenang ya. Golongan yang kedua adalah amfetamin. Golongan yang ketiga adalah fenobarbital, dan golongan keempat adalah diazepam dan nitrazepam. Tentunya kalian sebagai calon siswa baru tidak perlu tahu lebih banyak tentang ketiga jenis golongan ini ya. Dengan sendirinya ketika Anda akan masuk kuliah kedokteran misalnya, insya Allah Anda akan tahu pasti ini semua jenis obat-obat ini, karena Anda akan pelajari di dalamnya. Dan saya pesankan jangan sekali-kali terlibat atau terpengaruh dengan narkoba ya. Baik, zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif. Apa bahaya penyalahgunaan narkoba? Bahaya narkoba itu bisa mengakibatkan seseorang bersifat selalu berhalusinasi, halusinogen ya. Jadi dia selalu menghayal, misalnya berlebihan menghayalnya, selalu menginginkan sesuatu yang tidak bisa dia capai dengan baik ya. Kemudian stimulan ya. Di sini dia selalu merasa artinya rangsangannya itu terlalu tinggi, sedikit-sedikit mudah marah dan sebagainya. Kemudian mengakibatkan kecanduan ya, pada perokok. Ini bisa mengakibatkan kecanduan. Dan yang paling fatal jika seseorang overdosis dalam waktu dekat akan mengakibatkan kematian. Dampak narkoba pada tubuh manusia yaitu gangguan pada otaknya ya, gangguan pada otak. Jadi otak yang akan diserang itu, kalau otaknya sudah rusak maka akan boleh jadi ya, berakibat ke organ-organ tubuh lainnya. Misalnya gangguan pada paru-paru, gangguan pada jantung, pada hati, penyakit menular seksual, sering terjadi kemandulan, komplikasi pada kehamilan. Ini bahayanya kepada kaum perempuan jika menggunakan narkoba akan berakibat pada komplikasi kehamilannya. Dampak sosialnya seperti apa? Dalam lingkungan keluarga, dia akan selalu berperilaku menyimpang, tak berbohong, mencuri, ingin hidup bebas. Bagi siswa kadang dia tidak mau sekolah, ingin putus sekolah, mau menganggur
karena dia merasa nyaman kalau hidupnya bebas, sehingga menyebabkan terganggunya dalam proses kehidupannya ya. Tidak merasa nyaman ya, tidak merasa nyaman dalam segala aktivitasnya. Kemudian dalam lingkungan sekolah kita perlu tahu seseorang atau seorang peserta didik jika menggunakan narkoba, gejala perubahan dampak pada narkoba ya. Secara fisik, maka yang bersangkutan saat menggunakan narkoba jalannya sempoyongan, bicaranya cadel, apatis, mengantuk, agresif, dan sebagainya. Jika overdosis, maka akan mengakibatkan sesak nafas, denyut jantung, nadi lambat, kulit terasa dingin dan merah, hidungnya berair, menguap terus, diare, malas mandi, kejang, dan kesadaran menurun. Pengaruh jangka panjang akan berakibat pada penampilan tidak sehat. Perubahan sikap dan perilaku bagi seorang siswa misalnya ya, dia menggunakan narkoba, maka sudah pasti prestasi di sekolahnya menurun. Kenapa? Karena yakin dan pasti dia akan malas belajar ya. Karena pikirannya sudah melayang-layang. Pola tidurnya berubah karena suka begadang ya. Bisa Anda lihat ya, anak-anak ini sering bepergian sampai larut malam ya, karena ingin bergaul bebas di luar. Dan jika pulang ke rumahnya, anak ini sering mengurung diri, sering berbohong. Ini yang bahaya, sering berbohong, sering bersikap emosional, mudah tersinggung, mudah marah kepada keluarganya, kepada orang tua terutama. Jika ditegur ya pastilah suka marah ya, dan sebagainya. Bagaimana menghindari penyalahgunaan narkoba? Ya, harus mempererat diri dengan keimanan dan ketakwaan ya, mendekatkan diri kita sebagai orang Islam, mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjaga karakter budi pekerti guru kita, membiasakan diri untuk selalu berpola hidup sehat ya. Menolak bujukan teman yang tidak bermanfaat, yang suka hura-hura dan sebagainya. Kita sebagai peserta didik harus belajar dengan sungguh-sungguh, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, dan menghindari segala aktivitas yang negatif atau yang tidak membawa manfaat kepada diri kita. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.